Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Ainur Sinta dari Prodi D3 Kebidanan Stikes Kapuas Raya Sintang. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai konseling KB dan langkah-langkahnya. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian konseling. Konseling merupakan unsur yang penting dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Karena melalui konseling, klien dapat memilih dan memutuskan jenis kontrasepsi yang akan digunakan sesuai dengan pilihannya, serta meningkatkan keberhasilan KB. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah konseling KB. Sebelum menerapkan langkah-langkah konseling KB, konselor hendaknya memperhatikan beberapa sikap yang baik selama konseling. Sikap ini dikenal sebagai SOLER, yaitu S. Face your client squarely, menghadap ke klien, dan smile or nod at client, senyum atau mengangguk ke klien. O. Open and non-judgmental facial expression, ekspresi muka menunjukkan sikap terbuka dan tidak menilai. L. Lean towards client, tubuh condong ke klien. E. Eye contact in a culturally acceptable manner, kontak mata atau tatap mata sesuai cara yang diterima budaya setempat. Dan R. Relaxed and friendly manner, santai dan sikap bersahabat. Pada konseling KB terdapat 6 langkah konseling yang sudah dikenal dengan kata kunci 17. Penerapan langkah konseling KB 17 tersebut tidak perlu dilakukan secara berurutan karena petugas harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan klien. Beberapa klien membutuhkan lebih banyak perhatian pada langkah yang satu dibanding dengan langkah yang lainnya. Langkah konseling KB 17 yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sapa dan salam kepada klien secara terbuka dan sopan. Berikan perhatian sepenuhnya kepada mereka dan berbicara di tempat yang nyaman serta terjamin privasinya. Yakinkan klien untuk membangun rasa percaya diri. Tanyakan kepada klien apa yang dapat dibantu serta jelaskan pelayanan apa yang dapat diperolehnya. T. Tanyakan pada klien informasi tentang dirinya. Bantu klien untuk berbicara mengenai pengalaman KB dan kesehatan reproduksi, serta yang lainnya. Tanyakan kontrasepsi yang diinginkan oleh klien. Dengan memahami kebutuhan, pengetahuan, dan keinginan klien, kita dapat membantunya. U. Uraikan kepada klien mengenai pilihannya dan jelaskan mengenai kontrasepsi yang mungkin diingini oleh klien dan jenis kontrasepsi yang ada. Tu. Bantulah klien menentukan pilihannya. Bantulah klien berpikir mengenai apa yang paling sesuai dengan keadaan kebutuhannya. Dorong klien untuk menunjukkan keinginannya dan mengajukan pertanyaan. Tanggapi secara terbuka dan petugas mempertimbangkan kriteria dan keinginan klien terhadap jenis kontrasepsi. J. Jelaskan secara lengkap bagaimana menggunakan kontrasepsi pilihannya. Setelah klien memilih jenis kontrasepsinya, jika diperlukan, perlihatkan alat atau obat kontrasepsinya. Jelaskan bagaimana alat atau obat tersebut digunakan dan cara penggunaannya. Lalu, pastikan klien untuk bertanya atau menjawab secara terbuka. U. Perlunya dilakukan kunjungan ulang. Bicarakan dan buat perjanjian kepada klien untuk kembali lagi melakukan pemeriksaan lanjutan atau permintaan kontrasepsi jika dibutuhkan. Sedangkan teknik konseling menurut Galen dan Leitmeyer tahun 1987 lebih dikenal dengan GATHER, yaitu G. Greet client. Sambut klien secara terbuka dan ramah, tanamkan keyakinan penuh, katakan juga bahwa tempat tersebut sangat pribadi, sehingga hal yang didiskusikan akan menjadi rahasia. A. Ask client about themselves. Tanyakan klien tentang permasalahannya, pengalamannya dengan alat KB dan kesehatan reproduksinya. Tanyakan pula, apakah telah ada metode yang dipikirkan. Kita menyikapi dan mencoba menempatkan kita pada posisi klien. Dengan begitu, akan memudahkan kita memahami apa sebenarnya permasalahan klien. Dengan perkataan lain, klien sebagai subjek sekaligus objek. T. Tell client about choices. Tanyakan tentang pilihannya. Fokuskan perhatian kepada metode yang dipilih klien, tetapi ajukan pula metode lain. H. Help client make an informed choices. Bantu membuat pilihan yang tepat.
Dorong ia mengemukakan pendapatnya dan ajukan beberapa pertanyaan. Apakah metode KB tersebut memenuhi kriteria medik? Juga, apakah partner seksualnya mendukung keputusannya? Jika mungkin, bicarakan dengan keduanya. Tanyakan metode apa yang klien putuskan untuk digunakan. Explain fully how to use the chosen method. Jelaskan cara menggunakan metode pilihannya. Dorong ia berbicara secara terbuka, jawab pula secara terbuka dan lengkap. Refer or return visit should be welcome. Kunjungan kembali, bicarakan dan sepakati kapan klien kembali untuk di-follow up. Dan selalu mempersilahkan klien kembali kapan saja. Nah, itu tadi mengenai konseling KB dan langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.